Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali dalam latihan fisika pada episode ke-9 atau video ke-9. Kita masih melanjutkan pembahasan soal-soal pada gerak translasi. Semoga kita selalu diberikan nikmat kesehatan dan juga keluarga kita, sehingga kita dapat beraktivitas kembali seperti biasanya. Semoga video ini dapat membantu dan mempermudah belajar, sehingga kita dapat menyelesaikan persoalan pada gerak translasi. Kita lihat pada soal nomor 1. Nah, inilah pada soal nomor 1 ya. Sebuah gaya F sama dengan 2I ditambah 3C dalam satuan Newton melakukan usaha dengan titik tangkap berpindah menurut vektor R 4I ditambah dengan AC dalam satuan meter. Ya, vektor I dan C merupakan vektor satuan searah sumbu X dan sumbu Y pada koordinat kartesius. Ya. Hitunglah nilai A apabila usahanya 26 Joule. Rumus usaha adalah F dikalikan S. Maka dalam vektor adalah F dot R. Maka dengan demikian kita lihat pada soal yang diketahui. Ini yang diketahui dalam soal ya. Yang dicari adalah A-nya apabila usahanya 26 Joule. Kita lihat pembahasannya bahwa W sama dengan F dot R. Nah, kalau nilai besarannya adalah F kali R, ya, F kali S. Maka dengan demikian W sama dengan F dot R. Maka ya 2I ditambah dengan 3C dot 4I ditambah AC. Maka kita ambil perkaliannya menggunakan persamaan kuadrat sehingga 8I kuadrat ya, ditambah ya 2AIJ ditambah 12JI ya, ditambah 3AC dikuadratkan. Maka dengan demikian ketemunya adalah 8 ditambah 3A. Ini ya, I kali I1, J kali J1, I kali J 0, J kali I 0. Maka dengan demikian itu fungsi dari dot ya, perkalian dot namanya. Maka dengan demikian 8A, 8 ditambah 3A. Maka dengan demikian A-nya sama dengan ya, W dikurangi 8 dibagi 3, maka 28 dikurangi ya, dikurangi 8 ya, dibagi dengan 3, maka ketemunya adalah 6. Jadi koefisien A bernilai 6. Maka dengan demikian posisi R menjadi 4I ditambah dengan 6C. Jadi sebenarnya tidak ada kesulitan pada soal nomor 1. Kita harus hafal bahwa I kali J atau I dot J adalah 0. I dot I adalah 1. Kita lihat pada soal nomor 2. Masih sama, tetapi sekarang dihitung keseluruhan usahanya. Ya. Hitunglah usaha yang dilakukan oleh gaya 2I ditambah 3C ya, ditambah dengan perpindahannya adalah 4I ditambah dengan 8C. Ya. Maka dengan demikian yang diketahui dalam soal berapakah usahanya. Maka sama persamaannya berarti W sama dengan F dot R. Maka dengan demikian 2I dengan 4I, 8I ya. Kemudian 3C dengan 8C, 24C dikuadratkan. Maka sama saja ya, 8I kuadrat ditambah 16CI ya. Ini 16CI, kemudian 12 ini 16IJ ditambah dengan 12CI ditambah 24C kuadrat. Ini yang kita pakai. Maka sama saja
8 ditambah 24, ketemunya 32 Joule. Yang tengah adalah 0 hasilnya. Maka dengan demikian, itulah soal nomor 2. Kita lihat pada soal nomor 3. Sebuah benda masanya 2 kg bergerak dengan persamaan posisi 2T pangkat 3I. R dalam meter, T dalam sekon, tentukan gaya yang bekerja pada benda. Ini diturunkan sampai percepatan baru dikalikan dengan A-nya. Itu pemahamannya ya. Ini diturunkan terhadap V, diturunkan terhadap A, maka baru dikalikan dengan masanya. Ini adalah 2T pangkat 3I, posisinya masanya 2 kg, berapakah F-nya? F sama dengan M dikalikan A, maka sama saja M D kuadrat R dibagi DT kuadrat. Nah, ini adalah A-nya, posisinya ya. Maka diturunkan 3 kali 2 6. 6 T-nya dikurangi, pangkatnya dikurangi 1, maka sama saja 2 dikalikan D per DT 6T kuadrat I. Diturunkan lagi, maka 12T, maka sama saja 2 dikalikan 12T I. Ya. Maka dengan demikian persamaan gayanya adalah 24 TI dalam satuan Newton. Ya. Kemudian berapakah persamaan gayanya? Inilah yang disebut dengan persamaan gaya pada sembarang waktu. Ya. Jadi F sama dengan 24 TI dalam satuan Newton. Jadi T-nya sembarang. Nanti kalau 1 berarti 24. Kalau 2 berarti 48. Kan itu. Ya. Kita lihat pada soal nomor 4. Sebuah gaya yang bekerja pada partikel menyebabkan momentum dengan persamaan 3T kuadrat ditambah 4T. Dalam satuan SI, berapakah nilai gaya pada 10 sekon? Kita harus ingat bahwa impuls berbanding lurus dengan momentumnya. I sama dengan delta P-nya. Kan itu. Ya. Maka dengan demikian P-nya persamaannya 3T kuadrat ditambah 4T. T-nya pada waktu 10 sekon. Berapakah gayanya? Maka F dikalikan T sama dengan P. Maka F sama dengan P dibagi dengan T. Maka dP per dt. Ya. Sehingga maka dengan demikian, nah, kita lihat di sini. Ya. Maka dengan demikian kita mengambil bahwa D per dt dikalikan dengan 3T kuadrat ditambah 4T. Ya. Maka diturunkan 6T pangkat 1. 2 kali 3. Ya. Kemudian 4T pangkat 0 maka 4. Maka 6T ditambah 4 dalam satuan Newton. Ini persamaan sembarang waktu. Kemudian T-nya dimasukkan 10 sekon. Maka menjadi 60 ditambah 4, 64 Newton. Ini adalah persamaannya yang berhubungan dengan impuls dan momentum. Soal nomor 5. Sebuah benda bergerak dengan kecepatan mula-mula 5 meter per sekon searah sumbu X. Ya. Dalam perjalanannya mendapat kecepatannya mendapatkan gaya F sama dengan 6T kuadrat dikurangi 4 dalam satuan Newton. Jika massa benda 2 kg, hitunglah kecepatan pada 5 sekon. Ya. Kita lihat gayanya ini persamaannya 6T kuadrat dikurangi 4. V0-nya 5. V-nya berapa pada waktu 5 sekon? Maka ya, V sama dengan V0 ditambah integral A dt. A-nya diganti menjadi F dibagi dengan M. Kan itu. Ya. F sama dengan M kali A, maka A sama dengan F dibagi dengan M. Maka dengan demikian persamaannya menjadi 5 ditambah integral 6T kuadrat dikurangi 4 dibagi 2. Ini 3T kuadrat dikurangi 2. Nah, 3T kuadrat dikurangi 2.
diintegral pangkatnya tambah 1. Maka ini 3 sepertiganya adalah 1, ya, dikalikan 3, maka T pangkat 3 dikurangi 2T jadinya. Maka dengan demikian T pangkat 3 dikurangi 2T ditambah dengan 5. Ini persamaan kecepatannya. Pada waktu 5 sekon dimasukkan V5 5 pangkat 3 dikurangi 2 kali 5 ditambah 5. Kan itu. Ini adalah 10 ditambah 5, 15. Ini berapa? 5 pangkat 3. 25 kali 5. Kan itu. Ya. Maka 120 meter per sekon. 125 dikurangi dengan 15. Kan itu. Ya. Itulah pada soal nomor 5. Nggak usah bingung di sini. F sama dibagi dengan M adalah A-nya. Kemudian pada soal nomor 6. Benda bermassa 1 kg bergerak dengan persamaan posisi R 4T kuadrat dikurangi 2T dikalikan vektor I 3T kuadrat dikurangi 5 dikalikan vektor C. Hitunglah gaya yang bekerja pada benda pada waktu massanya 1 kg. Ini R, diturunkan V, diturunkan A, berarti diturunkan semuanya. Maka dengan demikian, inilah vektor posisinya ya terhadap I dan J, berapakah gayanya pada waktu massanya 1 kg. Nah, maka F sama dengan M kali A. Maka M D kuadrat R per dt ya. Maka 1 D kuadrat per dt ini vektor posisinya. Diturunkan 8T pangkat 1. 2T pangkat 0. 6T pangkat 1. 5T pangkat 0. Nah, ini 0 hasilnya. Karena tidak ada fungsinya T. Ya. Maka dengan demikian persamaannya menjadi 8T dikurangi 2I. Dikurangi 2 dikalikan vektor I. 6T dikalikan vektor J. Ya. Maka dengan demikian ya 8I. Ya, 8I ya. Ini kita ambil 1 sekon ya. Maka ini 8I dikurangi dengan 2. Maka ini menjadi 8I ditambah dengan 6J ya. Maka dengan demikian itulah yang diinginkan ya, menjadi ya 8 kuadrat ditambah dengan 6 dikuadratkan. Maka ketemunya 10 Newton. 6 tambah 8 10 dalil Pitagorasnya. Itulah keseluruhan yang kita inginkan pada soal nomor 1 sampai soal nomor 6 ya. Semoga kita bisa memahami ya dan mudah menyelesaikan persoalan gerak translasi yang lain. Selalu semangat belajar, bahwa fisika akan mudah dikerjakan ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.